Kami sedang berada di SMP 3 Banjar Resmiat. Ya, Perkenalkan, saya dari Media Opini Publik. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait ajaran baru. ya. Alhamdulillah di sini sudah hadir Ibu siapa? Ibu Yuli, Ibu Yuli sebagai kesiswaan. Ya. Untuk yang pertama Bu, yang akan saya tanyakan terkait kegiatan MPLS kemarin. Baiklah. Apa saja yang disampaikan, materi-materi untuk anak-anak, juga melibatkan dari instansi mana aja. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada berapa calon siswa yang mendaftar ke sini dan berapa orang yang diterima? Ya. Dengan cara apa Bu? Misalkan online atau Jalur, offline? ya jalur sama teknik Ya. ya. Silakan. Oke, terima kasih. Bapak sudah datang ke SMP 3 Banjar Resmi dengan membawa tujuan baik. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai kebaikannya, baik bagi pihak media maupun bagi pihak kami selaku sekolah yang memang sangat membutuhkan media untuk memperluas atau untuk mengembangkan sekolah kami. Terkait yang Bapak tanyakan tadi mengenai kegiatan MPLS dan kegiatan PSB atau penerimaan siswa baru yang sekarang namanya SPMB, seleksi penerimaan murid baru, apapun istilahnya itu, tapi tetap sama-sama penerimaan murid baru. Mengenai rangkaian kegiatan diawali dari PSB dulu ya Pak ya. PSB di sini berjalan sesuai jadwal, sesuai dengan juknis yang digulirkan oleh pemerintah dan dinas pendidikan. Mulai dari jadwal sosialisasi, kemudian waktu pendaftaran, jalur yang disediakan melalui jalur apa, termasuk ke teknik baik secara offline maupun secara online gitu. Jadi kami memfasilitasi dua-duanya. Yang secara online ada linknya di SPMB Disdik Garut, Disdik Kabupaten, dengan langkah-langkah anak-anak mempunyai akun dulu yang memasukkan nik gitu ya, kemudian masukkan data dan memilih jalur, kemudian kami cek seandainya si anak atau orang tua butuh bantuan fasilitas untuk mengonlinekan, kami bantu dengan data-data yang dibawa oleh orang tua dan siswa. Kemudian setelah proses pendaftaran ada proses seleksi dan ada pengumuman. Setelah pengumuman kemudian daftar ulang. Ketika anak sudah mendaftar ulang itu anak sudah bisa disebut bahwa dia tuh benar-benar mau masuk ke SMP ini, SMP 3 Banjar Resmi. Karena mungkin bisa jadi SMP 3 Banjar Resmi merupakan pilihan kedua. Ketika anak di pilihan ke-1 lulus, berarti ke SMP 3 Banjar Resmi tidak diambil. Tapi kenyataannya dari 164 pendaftar semuanya mendaftar ulang, Pak. Semuanya mendaftar ulang. Jadi dijadikan pilihan ke-1 berarti ya Pak ya. Semuanya mendaftar ulang. Jadi total siswa kelas 7 pendaftarnya itu dan sekarang siswa yang ada yang stay di sekolah 164 orang. Masuk semua berarti? Ya, masuk semua karena memang daya tampung dari kami sesuai dengan yang diusulkan waktu awal kan Dinas Pendidikan Kabupaten itu daya tampung berapa gitu. Sebenarnya belum mencapai ke target daya tampung sebenarnya. Jadi mereka yang mendaftar itu masih, kalau misalnya ada pendaftar baru lagi masih bisa tertampung ya, dengan fasilitas ruang kelas, dengan fasilitas jumlah guru. Jadi masih bisa tertampung. Begitu Pak ya dari PSB. Kemudian untuk kegiatan MPLS dilaksanakan 5 hari mulai dari tanggal 14 itu hari Senin, 5 hari sampai hari Jumat kepengurupan ya, dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan juknis. Kemudian ada beberapa instansi yang memang terkait dan harus ada gitu ya, yang terkait dengan tingkat kedisiplinan siswa, yang terkait dengan tingkat kesehatan, dengan tingkat kebugaran, juga yang terkait dengan program pemerintah yang sedang digulirkan untuk mencapai ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu.
Jadi instansi yang terkait salah satunya Puskesmas untuk kesehatan fisik, gizi, mental, kemudian dari Polsek Banjarmasin untuk pengenalan atau sosialisasi anti narkoba, anti nafsa dan judi online. Kemudian dari Koramil untuk kedisiplinan siswa termasuk ke tata tertib lalu lintas. Satu lagi dari Dinas Pendidikan itu ada kelompok kerja atau Pokja yang menyampaikan materi mengenai anti maksiat. Jadi semuanya dilaksanakan. Ya, selain materi-materi pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarana guru, kegiatan dan sebagainya. Rupanya itu tadi Pak ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memenuhi apa yang ingin Bapak ketahui. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja program unggulan dari sekolah ini sehingga masyarakat itu mau anaknya gitunya disekolahkan di sini Bu ya? Iya. Mungkin ada program-program unggulan yang baguslah di sini. Terkait program yang sudah direncanakan dan itu tercantum dalam KSP Kurikulum Satuan Pendidikan, termasuk program pembiasaan, program ekstrakurikuler, kurikuler, dan yang program kurikulernya. Kurikulernya seperti biasa, jumlah mata pelajaran dan jam pelajarannya, kemudian kurikulernya kemarin ada di P5, sekarang ada PKRS, kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual. Kemudian di sini ada beberapa program ekstrakurikuler yang bisa dilihat sangat diminati oleh siswa, siswi, juga mereka itu punya kemampuan di bidang itu, terutama di olahraga. Ada futsal, ada basket, dan ada voli. Mungkin Bapak juga tahu daerah sini mah banyak pemain voli unggulan dari dulu. Nah, anak-anak keturunannya juga concern pada voli. Kami menyediakan itu karena memang ada sumber dayanya dari guru olahraganya, jadi ada keahlian di bidang itu. Begitu Pak program unggulannya. Kemudian ada satu lagi yang sifatnya religius Pak, yaitu pembiasaan seperti sholat duha bersama, mengaji bersama pagi-pagi, dan ada tausiah. Itu dilaksanakan setiap hari? Setiap hari sesuai dengan jadwal pembiasaan yang menuju ke program kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak Indonesia salah satunya kan giat beribadah, kami ada. Kemudian gemar berolahraga juga ada. Kemudian makan sehat ada, sesekali kita sarapan bersama. Gitu. Ini Bu, terkait MBG, apakah sudah masuk ke sekolah ini? Oh iya, pertanyaan seperti itu dari Bapak dan dari lingkungan sini juga, SMP 3 sudah masuk MBG belum? Oh, iya. Sampai hari ini kami belum mendapatkan sosialisasi MBG belum, kemudian apalagi ke pelaksanaannya. Tapi dengar-dengar di sekitar sini, di sekolah dasar yang berseberangan desa sudah ada. Mungkin di tahap berikutnya juga akan menuju ke sini. Mungkin seperti itu. Ini Bu, ada satu lagi pertanyaan. Jadi kadang di luaran banyak rumor gitu ya. Katanya sekolah dari MP itu harus gratis. Juga gubernur bilang begitu. Tapi katanya ada ada yang harus dibeli, tetap mengeluarkan uang. Itu mungkin bersangkutan dengan hak sekolah ya Bu ya, seperti batik, ada batik atau misalkan baju olahraga, atribut dan lain-lain. Mungkin harus ada kesepakatan dulu antara orang tua, komite sekolah juga sekolah. Apakah ada nilai nominal Bu untuk masuk ke sini terkait hal itu? Oh iya Pak ya, mengenai itu sejauh ini sampai hari ini kami belum ada kesepakatan apa-apa mengenai penyediaan atau pengadaan yang menjadi khas sekolah gitu ya. Sejauh ini anak-anak maupun orang tua ketika seragamnya putih biru itu bisa dibeli di bisa dibeli di luaran.
Kemudian baju pramuka juga sama, Sama. bisa dibeli di luaran. Betul. Jadi kami membebaskan untuk pengadaan itu oleh orang tua dan siswa itu sendiri. Selanjutnya mengenai pakaian yang menjadi khas sekolah yang biasa difasilitasi oleh pihak sekolah karena mungkin itu merupakan khas, jadi pengadaannya dipilihnya oleh sekolah itu sendiri. Sampai sejauh ini belum Pak, belum ada komitmen Belum ada, apa-apa ya, dari baju olahraga maupun dari baju batik sampai sekarang belum ada langkah apapun untuk itu. Mungkin entah kedepannya akan bagaimana. Jadi kami tetap sangat memperhatikan regulasi dari pemerintah harus bagaimana ya. Kemudian kami juga memperhatikan daya beli masyarakat seperti bagaimana. Tentu kalau seandainya nanti akan dipertimbangkan tidak memberatkan, tidak dipaksakan, kemudian juga sekolah akan memberi apa ya, tidak terlalu mengikat gitu ya, seperti itu Pak. Mungkin hanya itu Bu yang saya tanyakan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga sekolah ini semakin baik dan semakin maju. Amin, amin. Bapak dan Ibu di sini, para guru semua, termasuk Ibu Kepala, semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih atas Ya. waktunya Bu. Sama-sama Pak, juga kami mau mengucapkan terima kasih kedatangan Bapak-Bapak. Mudah-mudahan kedatangan ini membawa berkah bagi kita semua, membawa kemajuan bagi pendidikan di SMP 3 Banyuresmi khususnya. Demikian wawancara kami dengan Ibu dari kesiswaan sekolah SMP 3 Banyuresmi. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Sekian dari kami, Ahmad Juanda, Masjol Opini Publik mengabarkan.